Haleluya. Itu karena Al-Quran mengatakan Alkitab. Saya masuk Kristen itu karena Al-Quran mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Benarkah Alkitab sudah dipalsukan? Selidik punya selidik. Saya nyangkut ikut Alkitab. Saudara-saudara, saya kasih judul. Saudara, ada banyak yang mereaksi video-video saya ataupun memotong video saya untuk di-upload ulang. Terima kasih untuk anak-anak rohani yang begitu luar biasa. Silakan kacaukan saja ini Lukus Suntur dari Arab ini, kitab suci palsu, nabi palsu, ajaran palsu. Nggak ada nabi dari Arab mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Alkitab secara keseluruhan telah dipalsukan. Klaim ini lebih merupakan tuduhan yang sering muncul dari kalangan tertentu dan tidak didukung oleh bukti sejarah dan tekstual yang signifikan. Alkitab justru adalah salah satu teks kuno dengan jumlah manuskrip terbanyak dan paling terpercaya, dan ahli tekstual dapat merekonstruksi isi aslinya dengan akurasi yang sangat tinggi. Lebih daripada 99% itu asli. Penyebaran dan keaslian Alkitab itu berdasarkan manuskrip yang melimpah. Alkitab adalah salah satu teks kuno yang jumlah salinan naskah terbanyak di dunia, melebihi karya-karya kuno lainnya karena sudah berjalan 5.000 tahun ini. Al-Quran baru 1.400 tahun dengan menuduh Alkitab dipalsukan oleh pendeta-pendeta mereka, oleh mulut-mulut mereka. Nanti saya akan bahas bagian kedua pembicaraannya. Jarak waktu yang dekat, terdapat banyak naskah Alkitab dari abad-abad awal yang memiliki kesamaan dengan kitab saat ini. Konsistensi ini menunjukkan teks dari waktu ke waktu, saudara-saudara. Kemudian konsistensi isi. Tadi teks, ini isi meskipun ada variasi minor antar manuskrip, variasi tersebut tidak mengganggu doktrin-doktrin penting Alkitab dan sebagian besar tidak mempengaruhi proses inti Alkitab. Misalnya, lagi viral sekarang ini mengatakan apakah penyaliban Yesus itu adalah jasa dari setan atau rancangan ini dari Tuhan, dari Allah katanya. Saya tidak membahas itu, tetapi teks-teks yang tertulis sumber tuduhan pemalsuan, sumber teologis, seringkali datang dari perspektif agama lain, seperti sebagaimana kalangan Muslim yang mengutip ayat-ayat Quran yang menunjuk bahwa ada perubahan pada kitab-kitab sebelumnya. Ini juga teori kosong dari nabi palsu, kitab suci palsu, dan ajaran agama yang dipalsu semua. Sementara kalau kita memperhatikan atau kita adukan Muhammad dengan perilaku ataupun akhlaknya, dia tidak menunjukkan seorang nabi, juga tidak bisa menunjukkan bukti bahwa dia adalah utusan nabi dengan menunjukkan bahwa dia punya mukjizat atau tanda-tanda heran yang menunjukkan dia itu seorang nabi. Tidak mampu dia tunjukkan. Tiba-tiba dia membelah bulan. Bulan apa yang dibelah? Aduh, Somat ngomong dibelah, itu bahasa lama dibelah. Aneh kan, konspirasi yang tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Nah, kritik sekuler. Nah, para orang yang non-agamawi, beberapa kritikus sekuler juga berpendapat bahwa gereja telah memanipulasi Alkitab dengan tujuan politik atau doktrinal. Kesimpulan dari ahli sejarah dan tekstual,
secara akurat menyimpulkan teks bahwa isi perjanjian baru dapat direkonstruksi dengan akurasi lebih daripada 99%. Yes, benar. Berdasarkan analisis ribuan manuskrip yang ada. Tidak ada bukti pemalsuan massal, tidak ada bukti sejarah tentang skenario pemalsuan massal yang dapat mempengaruhi isi Alkitab secara keseluruhan. Klaim tanpa dasar bahwa Alkitab telah dipalsukan pada dasarnya adalah klaim yang tidak didasari fakta, sejarah, dan tekstual. Nah, kalau kita ambil dari Quran misalnya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dan dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama berpendapat dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Surat kelima ayat 44. Ataupun ayat yang lain yang mengatakan, mengapa para ulama dan para pendeta tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Al-Maidah ayat 63. Jadi menunjuk bahwa seolah-olah Alkitab itu telah dipalsukan. Giliran ditanya kepada ulama, ayat mana saja yang dipalsukan itu? Nggak bisa jawab. Inilah yang saya maksud. Secara tekstual, 99% itu tidak terganggu Alkitab itu pada posisi yang benar. Ataupun di ayat yang lain misalnya, pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Dan pasti kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang Islam ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang Kristen. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para biarawan, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Al-Maidah ayat 82. Antara tuduhan dipalsukan dengan antara bahwa orang Kristen itu sangat baik hubungannya dengan Muslim. Lalu di mana pemalsuannya? Wa inna minhum lafariqay yalwuna alsinatuhum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna alladzi kadzdzaba wa hum ya'lamun. Sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikan lidahnya membaca Alkitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu adalah sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Ali-Imran ayat 78. Emang Al-Quran bukan dari Allah? Emang Alkitab bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bermuncul ketika Muhammad baru ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak pernah ada di dalam Alkitab. Rasain lo, kapok gua ngomong kayak begitu. Ayat Al-Quran ayat 78. Oh, mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Kalau ngomong kayak begitu tanpa data dan bukti, Nabi buta huruf, maaf ya. Selanjutnya kita pakai lagi Al-Quran untuk membuktikan ya bahwa Al-Quran suka berbohong ya, menipu para muslim. Wahai Rasul Muhammad,
Janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat sedikit pun, engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Surat kelima ayat 41. Kan on juga ini, Nabi Arab ini, saudara-saudara. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah kamu tahu mereka bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Surat Sapi Betina ayat 77. Ini tuduhan sepihak yang dilakukan oleh Al-Quran. Ini tanpa dasar dan tanpa penelitian lebih dulu. Masalah utamanya ini, Muhammad buta huruf, tidak mampu menselaraskan apa yang ia ucapkan dengan Quran yang dia terima katanya dari Allah. Padahal ini juga ya kata-kata Muhammad sendiri, karena nggak ada bahwa Al-Quran itu diterima dari Allah langsung. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjual dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Surat Sapi Betina ayat 79 mengatakan bahwa Al-Quran ini ditulis oleh pendeta-pendeta dan orang-orang Kristen, padahal itu nggak benar. Dia sendiri buta huruf, bagaimana untuk melakukan prediksi kebenaran Alkitab sudah dipalsukan. Bahkan Al-Quran itu sendiri sudah dipalsukan kalau begitu. Muhammad sendiri nggak bisa menilai ini tulisan benar nggak. Apa? Ya buta huruf. Jadi seorang saksi dari Israel, satu saksi tidak sah. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri, sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kamu tahu kan Abdullah bin Salul itu orang Yahudi, kepala suku, masuk Islam, pura-pura nipu. Emang orang Arab itu suka ditipu sama Yahudi. Sampai hari ini, pokoknya habisin itu Arab. Katanya orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi itu suka memutar balik lidah sehingga Alkitab menjadi palsu. Dan sesungguhnya di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutar balik lidahnya membaca Alkitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu adalah sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Surah ketiga ayat 78. Ini kebohongan yang terus-menerus disimpan oleh Muslim. Intinya begini, saudara-saudara, kenapa Alkitab itu dikatakan palsu? Karena berulang kali ini Quran ini mengungkapkan pendapatnya bahwa di dalam Alkitab itu sudah ditulis nama Muhammad itu, padahal bohong, zong kosong, tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada sama sekali. Karena tidak ada nama Muhammad di dalam Alkitab, maka dia mengatakan Alkitab palsu. Sebenarnya ini motivasi utama kenapa
Al-Quran mengatakan Alkitab itu palsu, tanpa menyebutkan siapa pendeta yang menuliskan kepalsuan itu, tahun berapa, kitab mana saja, bagian ayat mana saja yang dipalsukan oleh tangan-tangan pendeta. Jadi kalau menuduh tanpa bukti ini, makanya berakibat balik kepada Al-Quran itu sendiri. Sehingga orang yang sama seperti saya, yang melakukan penyelidikan tentang Alkitab dengan apa yang datang dari Al-Quran, ya pasti masuk Kristen. Nggak bisa, saudara-saudara. Oh, banyak sekali masalah-masalah kronikal yang dituduhkan oleh Al-Quran, termasuk pemindahan kiblat. Katanya orang Yahudi dan orang Kristen tahu Muhammad itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Mana ada nama Muhammad dalam Alkitab? Inilah lucunya, saudara-saudara. Tapi ya biarin, kebodohannya ini akan dimakan oleh zaman, oleh waktu. Dan anak-anak kita nanti akan tahu persis kebohongan Al-Quran ini. Cuman apa yang saya sampaikan ini belum terlalu populer. Baru beberapa orang saja dari sekian muslim itu yang tergoncangkan imannya, akhirnya masuk Kristen. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat kedua ayat 144. Aduh, capek ini. Jadi tugas saya ini, saudara-saudara, bagaimana menjawab semua tuduhan-tuduhan baik yang dituduhkan oleh Al-Quran maupun yang dituduhkan oleh para YouTubers, TikTokers Muslim yang semakin kehilangan arah di dalam menajamkan omongannya itu kepada Kristen maupun Alkitab. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haq wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Ali Imran 71. Kebenaran apa yang kami sembunyikan? Alkitab tidak pernah berhubungan sendiri dengan Al-Quran. Dan Alkitab tidak pernah mencela ataupun menghina Islam. Nggak ada. Yang menghina itu kalian. Ya. Yang menghina itu Somad. Bilang salib ada jin kafir. Kalau saya beriman kepada Al-Quran, dosa dihapus. Nggak percaya saya. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Masa bodoh? Nggak mau masuk surga Islam yang penuh dengan esek-esek. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah germo. Marah nggak kalian kalau saya omong kayak begitu? Lah masa Nabi nanti akan dikelilingi oleh 100 bidadari? Kemaluan Nabi itu akan tegang selama 70 tahun. Dan dia akan dikelilingi. Jadi setiap 18 menit Muhammad ganti cewek. Dan semburannya itu ketegangan kemaluan Muhammad itu luar biasa loh. Kok begitu ajaran nabinya? Sementara Yesus Kristus bilang surga bukan urusan kawin mawin.
Kok bisa memalukan ya? Itu surat kelima ayat 65. Biar Anda catat semuanya ya. Ahli kitab mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Ya, sudah saya bacakan ayatnya tadi, Quran surat Al-An'am ayat 20. Kalau ragu, tanyakanlah kepada ahli kitab. Wa in kunta fi fa in kunta fi syakki mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitab min qablik laqad ja'akum al-haq min rabbika fala takunanna minal muntarin. Surat ke-10 ayat 94. Maka jika engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Wah, banyak sekali kekacauan Al-Quran ini yang harus saya tunjukkan kepada Anda. Tetapi ini termasuk ke pembahasan agak panjang untuk satu materi kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Maju terus. Orang Kristen jangan ribut masalah Edis TV dan bom-bom. Biarkan terus. Saya tidak masuk ke wilayah mereka. Saya bagaimana Indonesia, bagi Kristus, Tuhan Yesus memberkati.